Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita akan lanjutkan ya materi tentang proposal penelitian. Sekarang kita akan fokus menyusun bab 1. Bab 1 ini isinya adalah membangun fondasi landasan penelitian. Jadi di dalam bab 1 itu sebenarnya pokok dari penelitian itu dijabarkan. Kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Jadi yang paling pokok dalam bab 1 itu isinya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, lalu kemudian manfaat penelitian. Nah, tapi yang paling pokok sebenarnya ada di latar belakang masalah. Karena kalau di latar belakang masalah ini tidak kuat, maka nanti ke belakangnya tidak akan bisa dilanjutkan. Termasuk tidak bisa merumuskan masalah dengan baik jika latar belakang masalahnya itu tidak terdeskripsikan dengan baik. Nah, yang kemarin sudah disusun oleh teman-teman itu baru poin-poin latar belakang masalahnya. Sekarang kita akan menjabarkan, mendeskripsikan poin-poin yang sudah disusun sebelumnya itu dalam bentuk paragraf-paragraf sehingga bisa menggambarkan secara umum apa sih sebenarnya yang menjadi masalah dalam penelitian tersebut sehingga perlu diteliti. Nah, latar belakang masalah itu bisa disusun dengan dua model. Pertama, satu model deduktif, yang kedua adalah model induktif. Nah, model deduktif itu biasanya dimulai dari konteks umum, lalu kemudian kasus-kasus yang terjadi apa, lalu setelah itu dia fokus pada penelitiannya apa. Jadi memulainya dari berbicara dengan konsep-konsep umum, kondisi-kondisi umum yang terjadi, lalu kemudian dilanjutkan pada tahapan yang kedua lebih sempit dengan menjelaskan atau menyebutkan apa saja kasus-kasus yang terjadi pada konteks yang lebih khusus. Setelah itu baru fokus pada penelitiannya apa. Ini model deduktif. Jadi kalau dilihat itu modelnya seperti piramida terbalik, dari yang luas mengecil menyempit sampai pada fokus pada apa yang akan diteliti itu sendiri. Nah, sedangkan yang model induktif itu fokusnya ditaruh di awal, lalu kemudian menjelaskan kasus-kasus yang terjadi terkait dengan fokus itu, baru kemudian dia jelaskan konteks umumnya apa. Jadi seperti piramida tegak, dari kecil membesar. Nah, mau menggunakan model yang mana monggo terserah. Jadi itu pilihan teman-teman, mana yang lebih mudah untuk digunakan, mana yang lebih cocok, terserah saja. Tidak ada yang lebih baik ya antara deduktif ataupun induktif. Itu pilihan masing-masing. Tapi yang jelas strukturnya itu tetap berada pada konteks yang sama, bahwa harus ada konteks umum, harus ada kasus yang terjadi, harus ada fokus penelitian. Nah, selanjutnya masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah daftar pertanyaan penelitian yang akan menjadi fokus penelitian kita. Jadi isinya itu pertanyaan, bukan pernyataan. Jadi harus berbentuk kalimat tanya. Dan rumusan masalah ini harus terkait langsung dengan fokus penelitian yang ada di latar belakang masalah. Jadi harus nyambung antara latar belakang masalah dengan rumusan masalah. Jangan sampai kemudian apa yang disampaikan di rumusan masalah itu tidak ada kaitannya dengan latar belakang masalah. Itu bahaya. Jadi secara umum, kalau mau di kualitatif, itu rumusannya itu adalah bagaimana, apa, dan mengapa. Biasanya ini terkait dengan deskripsi hasil penelitian ya. Jadi hasil penelitian yang bersifat deskriptif itu bagaimana, apa, dan mengapa. Itu bentuk format rumusan masalah di kualitatif. Sedangkan yang kuantitatif biasanya karena dia fokusnya adalah mengukur, maka kemudian model pertanyaan itu apakah ada atau seberapa besar. Format umumnya begitu. Tapi format yang lainnya juga bisa sebenarnya. Yang penting kalau kualitatif itu mengindikasikan pengukuran,
Jadi menggambarkan bahwa akan terjadi proses pengukuran. Kalau yang kualitatif itu fokusnya pada bagaimana akan mendeskripsikan fenomena atau kasus atau masalah yang akan diteliti. Sedangkan untuk tujuan penelitian itu daftar pernyataan. Jadi beda ya antara tujuan dengan masalah. Kalau masalah itu daftar pertanyaan, kalau tujuan itu daftar pernyataan. Nah, tujuan utamanya itu adalah menjawab rumusan masalah. Jadi jumlah tujuan dengan jumlah rumusan masalah itu sama. Kalau rumusan masalahnya 2, maka tujuan penelitiannya juga 2. Kalau rumusan masalahnya 1, maka tujuan penelitiannya 1. Jadi dia harus sinkron antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Sedangkan manfaat penelitian ini biasanya bentuknya deskripsi ya, tentang apa saja manfaat yang mungkin dihasilkan dari penelitian ini. Bisa jadi manfaatnya itu bersifat akademis, biasanya digunakan untuk memperkaya teori, maupun yang bersifat praktis, biasanya dalam bentuk rekomendasi teknis. Jadi umpamanya ada penelitian tentang umroh, itu kalau dia manfaat secara teoritis ya dia akan memperkaya tentang bagaimana kajian tentang umroh. Kalau manfaat praktisnya biasanya berbentuk rekomendasi terhadap pemilik kebijakan atau mereka yang melaksanakan kegiatan dalam konteks penelitian itu. Nah, ini 4 hal yang akan kita lakukan. Jadi belajar menyusun bab 1 dengan baik berdasarkan apa yang sudah dibuat kemarin. Beserta dengan materi ini nanti akan ada contoh bab 1 yang sudah cukup lumayan baik untuk kemudian dilihat oleh teman-teman bagaimana mengembangkan struktur bab 1, terutama di bagian latar belakang masalah. Saya sudah buat komentar di masing-masing paragraf itu untuk menggambarkan dari mana memulainya dan sebenarnya paragraf itu pengembangan dari poin apa. Jadi apa yang sudah teman-teman buat kemarin, pointing yang sudah disusun tentang latar belakang masalah itu dikembangkan menjadi paragraf-paragraf sehingga menjadi bab 1 yang lengkap. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai latar belakang masalah dan poin-poin penting dalam bab 1 ya. Jadi latar belakang masalah, lalu kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman belajar menyusun bab 1 di proposal penelitian dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.